warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai biologi ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, perkenalkan, nama saya Eka Krisnandini Safitri, biasa dipanggil Eka. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Kementerian Biologi. Silakan. Nama saya Salsabila dari Mata Muhammadiyah. Berarti panggilannya Salsa ya. Oke, di sini nanti saya akan membantu kamu untuk belajar biologi. Kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan, itu di bab 1. Dan kemudian kita akan belajar mengenai metabolisme sel, itu nanti di bab 2. Kemudian ada substansi materi genetik, ada pembelajaran sel, dan juga pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, ini nanti daftar dalam 1 semester ke depan yang akan kita pelajari bersama-sama, dimulai dari hari ini ya. Terus kemudian untuk proses pembelajaran berlangsung, alangkah baiknya kita juga membuat kontrak belajar. Nah, dalam kontrak belajar itu nanti disepakati antara guru dan juga siswa. Nah, bagi saya, kita harus sama-sama dalam membuat kontrak belajar itu. Jadi misal nanti saya mengusulkan sesuatu, nanti semisal Anda keberatan, Anda boleh usul, boleh mengajukan pendapat ke saya, dan nanti kita pertimbangkan sama-sama bagaimana untuk kontrak belajar ke depannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk kontrak belajar yang pertama, tidak boleh telat ya. Boleh telat itu maksimal 10 menit ya, setelah pelajaran dimulai. Jadi kita punya waktu 10 menit tuh. Soalnya ini udah masuk jamnya saya kan. Nah, kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Anda boleh mengikuti pelajaran saya, tapi untuk 10 menit, setelah 10 menit itu nanti Anda itu mungkin tidak paham apa yang udah saya sampaikan di 10 menit yang lalu. Jadi buat 10 menit nanti kita bisa buat konsentrasi terlebih dahulu, dan nanti misal Anda itu sudah siap untuk materi yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini. Paham? Untuk makan, boleh makan tapi cuma permen. Terus untuk minum silakan, saya memperbolehkan kamu untuk minum. Bisa dipahami? Keberatan enggak? Enggak. Oke, lanjut ya. Pertemuan pertama di semester pertama ini nanti, di bab pertama kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dalam bab 1 ini nanti ada pertumbuhan dan perkembangan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan itu nanti ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia. Yang ketiga itu adalah merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan pada tumbuhan. Jadi, pertemuan pertama kita dalam bab 1 ini nanti, di pertemuan pertama kita akan membahas garis besarnya dulu mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada tumbuhan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Ini kita bahas untuk pertemuan pertama dulu, itu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, dalam pertemuan kali ini nanti yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertian dari pertumbuhan, pengertian dari perkembangan, serta faktor-faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi dari proses pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Untuk pengertian pertumbuhan dan perkembangan, pengertian pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume, massa, tinggi yang terjadi pada makhluk hidup yang bersifat irreversible, di mana sifatnya itu tidak dapat kembali lagi. Sedangkan untuk perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju ke tingkat kematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Jadi untuk perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Sedangkan untuk pertumbuhan itu proses terus bertambahnya ukuran, massa, volume yang terjadi pada suatu tumbuhan. Jadi pertumbuhan. Sedangkan untuk perkembangan itu hanya menuju ke tingkat kematangan atau ke tingkat kedewasaan dari suatu tumbuhan. Nah, dalam pengukuran pertumbuhan dapat dinyatakan dalam bentuk grafik sigmoid, di mana dalam grafik sigmoid itu nanti kita dapat mengetahui fase-fase yang terjadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, kita bisa melihat ya di sini, ini kan ada parameter dari pertumbuhan itu sendiri dan juga ada tentang waktu. Nah, fase-fase yang dialami dalam proses pertumbuhan itu ada fase log, ada fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Jadi tumbuhan itu juga mengalami fase-fase dalam
dalam dia tumbuh, dia menuju kedewasaan sampai nanti dia mati. Dia itu mengalami fase-fase. Nah, setelah pertumbuhan dan perkembangan tuh, kita tahu kan menumbuhkan biji itu dialami oleh biji itu sendiri. Yang pertama adalah nah, yang kita tanam tumbuh atau tidak, terus dia berkembang atau tidak, kita harus mengetahui dulu. Yang pertama adalah jenis-jenis dari jenis-jenis dari perkecambahan itu sendiri. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan adanya perkecambahan pada biji. Nah, perkecambahan pada biji itu ada dua. Perkecambahan secara epigial dan perkecambahan secara hipogial. Nah, artinya dari perkecambahan hipogial, kalau kita lihat dari gambar ini ya, epigial itu nanti berarti akarnya itu dia akan tumbuhnya ke dalam langsung bumi. Tapi untuk yang mempelajari pertumbuhan secara epigial dan hipogial itu adalah jenis-jenis perkecambahan. Nah, dalam proses pertumbuhan itu sendiri, pertumbuhan itu juga mempunyai jenis-jenisnya. Nah, dalam pertumbuhan itu ada dua jenis, yaitu jenis pertumbuhan secara primer dan juga pertumbuhan secara sekunder. Kita bisa lihat ya dari gambar di sini. Untuk pertumbuhan primer itu nanti ditandai, kita lihat dari ujung akarnya. Ini adalah struktur dari akar dari bawang, ya kan? Ini ada struktur akar dari bawang. Nah, dalam pertumbuhan primer itu nanti kita lihat dulu susunannya, primer terus sekunder, beda nggak? Ya, beda. Jadi untuk kita lihat dari gambar dulu ya. Kalau primer itu dia selalu tumbuhnya berarti kayak gini-gini aja tuh. Tapi kalau yang sekunder dia itu ada lingkaran-lingkaran ini loh, paham nggak? Nah, lingkaran-lingkaran yang ada ini itu disebut dengan lingkaran tahun atau korteks. Nah, jadi pertumbuhan sekunder sama pertumbuhan primer. Nah, kita bahas dulu nih. Tadi kan udah mengenai pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Yang kedua itu tadi udah jenis-jenis dari perkecambahan. Yang ketiga kita udah belajar mengenai jenis-jenis dari pertumbuhan. Terus ada grafik sigmoid yang ada itu pada tumbuhan. Nah, jadi teman-teman semua ini silakan diringkas dengan bahasanya sendiri, pengertian dari pertumbuhan, pengertian dari perkembangan, terus grafik sigmoid, yang kemudian ada jenis-jenis dari perkecambahan epigial itu gimana, hipogial itu gimana, terus nanti ada dari yang pertumbuhan itu ada pertumbuhan primer sama pertumbuhan sekunder, itu perbedaannya apa? Buat teman-teman sekarang, ayo kita kita dalami materinya, kita tulis pakai bahasanya sendiri. Nanti ibu tanya, misal nanti masih salah, kita belajar bareng-bareng, kita koreksi bareng-bareng ya.